Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Yunus SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pekanbaru dari SD 105 Pekanbaru. Fasilitator saya Bapak Iwayan Suandi MPD. Pengajar praktek saya Bapak Reki Zulmi SPD. Dan ini adalah video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di sekolah saya. Berikut selengkapnya. Saya juga bisa menjadikan posisi saya sebagai orang tua ketika anak saya membutuhkan. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan mungkin yang terbaik kita kombinasikan dengan yang guru juga. Jadi guru itu menjadi model. Dia anak itu bagaimana gurunya itu memang kita ini generasi yang dididik dengan yang 4 tadi, yang 1, 2, 3, dan 4. Itu ya dari orang tua saya dan dari guru-guru kita seperti itu ya, dihukum, diberi diberi rasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan guru yang berbahagia, terima kasih sudah menghadiri undangan kami di majelis guru ini dalam rangka aksi nyata kami diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemana pada pagi menjelang ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 dan Pak Yunus akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kelas ya. Nah, salah satunya materi ini sangat penting ya, karena kemarin di observasi kita kebanyakan ini materi yang kita ambil adalah disiplin atau budaya positif ini. Salawat beri salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Pak Yunus sebagai materi pada pagi hari ini ya, dan Bapak Ibu dan guru sebagai peserta kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Nah, pada hari ini saya tadi meminta beberapa rekan guru untuk mengikuti mendalami seperti apa budaya positif ini. Memang sebagian itu ada yang dari guru penggerak dan sebagian lagi saya meminta tadi rekan-rekan yang belum menempuh pendidikan guru penggerak. Nah, dengan alasan nanti Bapak Ibu yang belum guru penggerak juga dapat materi ini ya seperti apa. Nah, budaya positif ini memang sangat penting kita pelajari, kita dalami seperti apa budaya positif ini pelaksanaannya. Kemudian nanti langkah apa saja yang kita lakukan di dalam penerapan budaya positif ini. Nah, salah satu keunggulan budaya positif ini yaitu kita bisa mendisiplinkan peserta didik tanpa harus dimarah-marahi. Kita bisa mendisiplinkan peserta didik tanpa harus ada hukuman. Kita bisa mendisiplinkan peserta didik tapi dari kesadaran dari dalam diri, bukan faktor kontrol dari luar. Nah, itulah pentingnya kita perlu mendalami. Seperti saya mungkin sudah lama belajar, saya juga mau diperbaharui juga, mungkin ada yang terbaru dari budaya positif yang dipelajari di CGP angkatan 11 ini. Karena pendidikan program guru penggerak ini saya lihat itu setiap angkatan itu ada pembaharuan. Masuk nanti kemarin itu akan dilaksanakan kembali perekrutan di bulan
bulan Agustus atau bulan 9 ini itu ada kompetensi terbaru yang akan dicari nanti pada calon pendaftar guru penggerak ini. Jadi kita perlu kembali ilmu-ilmu baru ini perlu kita ketahui, walaupun kita sudah banyak ya Bapak Ibu ilmunya, tidak salah kita menambah atau memecah kembali mungkin seperti gadget yang kita pakai ya, ada lobet kita cas kembali, nanti baterainya full lagi gitu. Nah, saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan secara optimal dan nanti Bapak Ibu juga dapat ilmunya dan bisa juga nanti kita terapkan di kelas kita, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Pak Yunus yang menyebarkan ilmu yang sudah didapat, dan bermanfaat juga bagi kita bersama nanti ke depannya untuk penerapannya dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai peserta yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan atau mendiseminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Bapak Ibu, kira-kira apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya dan positif, di dua kata Bapak Ibu. Budaya berarti apa nih kira-kira? Sebuah kebiasaan ya, kebiasaan. Positif, sesuatu yang baik yang kita tumbuhkan dari diri kita, anak kita semuanya. Ada 8 konsep budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Hal ini berkaitan dengan yang sedang digalakkan saat ini, yaitu Bapak Ibu tentang merdeka belajar. Paradigma belajar baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan potensi dan pengembangan karakter ya Bapak Ibu, yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila yang saat ini yang digalakkan. Kurikulum merdeka ini memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada murid. Saya baru tahu setelah CDP ini tentang pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Jadi guru itu hanya fasilitator Bapak Ibu, dan murid lah yang belajar, dan kita memprasarana buat kita untuk belajar dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu di saat ini kami di modul 2.1 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakui perbedaan individu murid dan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Perubahan paradigma ini ada sebuah kegiatan untuk logika kita coba lakukan. Tugas Anda menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di kepalan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sangat kuat, sekuat tenaga Anda, sebegitu pentingnya bagi kehidupan kita. Ini sedikit tugas rekan Anda dalam mencoba dengan segala cara membuka kepala Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar ia bersedia membuka kepala tangan Anda. Di sini adalah tentang kontrol ya. Sebenarnya yang memegang itu yang mengontrol. Jadi orang lain itu hanya bisa membujuk, menghardik, menggoda dan menawar sesuatu agar kita membuka genggaman tangan kita. Ini yang menggenggam itu ibaratnya murid sebenarnya. Yang memegang kontrol itu murid. Dan guru kayaknya hanya bisa membujuk, kalau belum menghardik, menggodanya, mengiming-iminginya, menawarinya sesuatu biar dia ikut dengan kontrol kita. Jadi yang kalau kontrol itu sebenarnya diri kita masing-masing Bapak Ibu. Itu dibawa ke
dalam belajar di kelas. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Berarti sebuah ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu tidak semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa kalau di lingkungan sekolah kita ya, kita sebagai guru. Dr. William Glaser melalui choice theory meluruskan beberapa diskusi tentang makna kontrol, itu yang perlu diluruskan adalah kontrol. Ilusi guru mengontrol murid sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid kita. Jika ia tidak mau, apa kita lagi? Harus ada dorongan dari diri murid itu sendiri supaya dia mau kita kontrol. Kemudian ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya bujukan dan nasihat-nasihat dari guru jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan malah dan tidak bisa mandiri dalam mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Apakah iya? Kalaupun kita harus melakukan kritik, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Seperti apa Bapak Ibu kalau di di lapangan? Kritik yang secukupnya tersebut bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Gimana Bu ini? Ada contoh kira-kira Bu ini? Oh baik, lanjutnya. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya, memaksa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia, termasuk murid kita sendiri. Cepatnya. Mengubah paradigma, kemudian respon ke pendekatan teori kontrol. Perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Realitasnya, menurut stimulus respon itu kita sama. Berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Ya, makna kata disiplin itu juga dengan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal kata disiplin dan hukuman itu berbeda. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain yang mendapatkan atuhan. Jadi yang disiplin berarti patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Kalau gitu, ya. Pada kata disiplin positif, disiplin kita hubungkan dengan disiplin positif, jadi budaya positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin dari dalam diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri dan orang lain. Contohnya di disiplin waktu, mungkin ya, sudah janjian kita hormati diri kita sendiri dan hormati juga waktu orang lain. Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid kita untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam, bukan karena sebab-sebab dari luar. Pendekatan disiplin bukanlah tentang anak atau murid secara langsung, tapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak dan murid. Bapak Ibu, pendekatan dalam disiplin positif ini merupakan kemampuan individual pendidik dari kita sebagai pendidik Bapak Ibu untuk membina, untuk mendidik murid secara individual maupun secara berkelompok. Pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai, Bapak Ibu, kita tahu nilai kebajikan adalah bersifat manusia
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itulah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang itu disepakati bersama, terlepas dari suku kita, agama kita apapun, bahasa dan latar budaya kita. Contohnya apa? Nilai kebajikan universal, menjaga kebersihan, semua sepakat kan? Menjaga kebersihan, kemudian lagi saling menghormati, menghormati orang lain, ya. Nah, itu kebajikan universal yang kita sepakati terlepas dari agama, bangsa, bahasa apapun. Di sini nilai kebajikan universal dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Itu sudah tertanam di profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Itu beriman, bertakwa, bertanya maisa, berakhlak, mulia, mandiri, dan sampai dengan kreatif. Kebutuhan dasar, ya, kita masuk ke bagian kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap kita mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan dasar adalah bertahan hidup. Kita semua yang kita lakukan untuk bertahan hidup, kita buruh, bekerja, mencari nafkah untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Penguasaan, kasih sayang dan diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup, ya, kebutuhan bertahan hidup adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis. Ada lagi proses yang perlu kita masuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan ini kebutuhan secara kejiwaan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial. Dan kita semua ingin, ya Bapak Ibu, diterima di masyarakat. Jangan sampai kita dikucilkan. Ini salah satu kebutuhan kasih sayang. Kalau kebutuhan di murid kita, ya murid kita ingin kita sayangi dan kita marah-marahi, seperti itu. Dan kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman rekan kerja. Kebutuhan kasih sayang binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung, seperti di komunitas kita, sekolah kita merasa ingin diterima, ya Pak Bani. Kita semua ingin diterima. Lanjut, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi-prestasi kita dan keterampilan kita. Setiap orang ingin diakui prestasinya dan keterampilan. Setiap anak kita punya prestasi. Ada sebuah kata dari fasilitas saya, setiap anak adalah juara bagi dirinya. Ini anak gak usah dibanding-bandingkan, dia adalah juara bagi dirinya. Saya setuju. Lanjut. Yang kebutuhan keempat adalah kebebasan. Kita semua tidak mau dijajah. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, berdiri sendiri, memiliki pilihan, dan pilihan kita dihargai dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak. Jadi kalau ada anak-anak yang bergerak, itu bagian dari kebutuhan mereka, karena mereka dalam masa pertumbuhan banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi anak-anak kita melakukan selain badan lain, kita awasi saja dan diarahkan di kebutuhan mereka. Terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Kita akan kerja semuanya, bertemu teman kerja, tertawa, senyum. Itu adalah kebutuhan kita. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Menurut Dr. Gleiser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti contohnya adalah ya, binatang dengan intelijensi tinggi adalah anjing, lumba-lumba, primata dan lainnya bermain. Mereka itu bermain. Saat mereka bermain,
Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga seperti itu. Berinteraksi adalah berarti belajar tentang diri kita dan orang lain. Bapak Ibu, ini ada studi kasus tentang kebutuhan. Dari kebutuhan itu ada 5 dari kebutuhan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan apa lagi Pak Miso? Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan akan saya, kebebasan dan kesenangan. Di sini ada Pak Dermawan, Bapak Ibu. Saya bukan dengan Pak saya. Guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh. Ini ngeluh anak-anak. Tommy yang seringkali minta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang Pak Dharma lakukan? Kira-kira apa ya alasan Tommy melakukan minta bekal secara paksa itu? Setelah diselidiki, alasan Tommy adalah karena ia lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasarnya ini berusaha untuk dipenuhi Tommy, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, biar dia hidup dan minta bekal. Alasannya yang kedua, karena dia merasa senang ya. Senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada Pak Guru, Pak Guru akan memberitahu orang tuanya. Jadi orang tuanya akan memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan yang ketiga Tommy adalah karena temannya itu jadi takut dengan dia dan mengikuti keinginannya. Maka sebenarnya Tommy ini sedang memenuhi kebutuhannya, berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang jadi bekal oleh ibunya di rumah, karena ibunya hanya membawakan bekal yang sama. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, bebas memilih bekal makanan. Alasan yang kelima, ia melakukan karena iseng. Ia menikmati sekali ekspresi wajah teman-teman yang dibuat kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kesenangannya. Ya. Baik, selanjutnya motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi. Terus saya tanya Pak Tony, apa itu motivasi Pak Tony? Motivasi adalah untuk pada diri sendiri. Terima kasih Pak. Aku aja. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang kuat dari diri untuk mencapai sesuatu yang Terima kasih banyak Bu Delvi. Motivasi ya, saya sependapat dengan Ibu Delvi adalah dorongan yang kuat, artinya semangat yang bisa kita timbulkan dari diri kita sendiri ataupun mungkin bisa yang kita dapatkan dari luar. Baik. Terima kasih Bu Febri, Bu Delvi, Pak Tani. Motivasi perilaku manusia ada 3 secara garis besar, bahwa apa-apa yang dilakukan manusia mempunyai motivasi tertentu. Motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang pakai helm Bapak Ibu, apa tujuannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman kita Bapak polisi. Kita masih ada motivasi yang pertama. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ya, kita melakukan sesuatu ingin dihargai, direspon, diberi imbalan dan penghargaan. Antara motivasi pertama dan yang kedua ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar, bukan dari dorongan dalam. Nah, motivasi yang ketiga ini sebaiknya yang kita miliki adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi ini adalah motivasi yang terbaik Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya terbaik dari diri kita sendiri dan keyakinan kita bahwa kita ingin menghargai diri sendiri. Baik. Motivasi internal ini menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka.
Karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak diperintah, tapi diri kita merintah diri sendiri. Jadi itulah disiplin yang positif. Jadi itu unsurnya adalah unsur dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah bagian dari identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah sebuah disiplin yang identitasnya akan mencapai kesuksesan. Kita lihat satu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang sudah kita tentukan, sudah punya ini kesepakatan nih. Sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jaga waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan murid atau anak dalam waktu yang panjang. Kalau hukuman ya, yang mendapat hukuman adalah korban untuk mendapatkan keadilan. Dan konsekuensi korban bisa diabaikan, di bagian restitusi korban mendapatkan ganti. Murid, anak akan disakiti jika mendapat hukuman. Jika konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, tapi jangan dengan jangka waktu. Jika restitusi, anak mendapat penguatan. Lanjut. Cepat saja tuh. Hukuman, dampak hukuman pada murid adalah merasa bersalah, rendah diri, dan mengasihkan diri. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak atau waktu jeda diri, time out, menahan atau detention. Dengan restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Contoh konsekuensi, jika tidak membuat PR, apa konsekuensinya? Ada yang konsekuensinya sudah disepakati, tidak boleh duduk. Itu konsekuensi selama saya masuk mengajar, tidak boleh duduk. Cuma seperti dengan jangka waktu setengah jam berdiri, setelah setengah jam baru boleh duduk. Itu konsekuensi yang sudah diketahui. Kalau hukuman itu dadakan institusi, nah ini penguatan. Selanjutnya posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir ini adalah manajer. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dan menekankan murid lebih dalam lagi. Gurunya yang merupakan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat perasaan anak menjadi merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau kamu tahu kamu buat begini? Ini akan membuat rasa bersalah. Ini posisi guru membuat rasa bersalah. Saya tidak menonton videonya, mungkin terlalu lama Pak Bu. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan teman, seperti teman gitu. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Positif di sini merupakan hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor dalam untuk mempengaruhi seorang.
kata-kata yang mereka keluarkan biasanya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya, sudah kali ini tidak apa-apa, besok jangan lagi ya, seperti itu teman. Ini posisi teman ada kelemahannya. Guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang bisa diajukan adalah peraturannya apa ayo? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsepnya apa? Sudah tahu belum? Sepertinya adalah contoh ungkapannya di guru sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilakan murid untuk menjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali lagi pada posisi tersebut. Bila diberikan seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kita kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Ini adalah contoh kata-kata yang buat dari posisi guru sebagai manajer. Di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol sebagai guru, kira-kira Bapak Ibu ini di mana posisinya? Sebagai saya bertanya kepada Bu Hani. Bu Hani, di kegiatan mengajar sehari-hari Ibu kami posisinya sebagai apa ya? Karena saya bisa memposisikan di berbagai situasi yang berbeda. Contoh, saya bisa memposisikan diri sebagai teman di saat-saat tertentu. Saya juga bisa menjadikan posisi saya sebagai guru ketika saya mengajar di depan kelas. Saya juga bisa menjadikan posisi saya sebagai orang tua ketika anak saya membutuhkan bantuan saya, ketika anak mendapatkan masalah, butuh solusi, butuh bantuan saya. Mungkin posisi saya yang saya rasakan berada di posisi tersebut. Posisi manajer Bu Hani. Nah, saya tanya ke bapak-bapak. Pak Maisur, kira-kira posisi Pak Maisur di dalam kegiatan sehari-hari? Kalau lihat dari yang tadi, keterangan tadi, semuanya pernah saya lakukan, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan mungkin yang terbaik kita kombinasikan dengan yang restitusi tadi, karena itu sudah bisa mewakili semuanya. Saya pernah berlaku seperti guru yang galak menghukum anak-anaknya. Saya juga pernah berlaku seperti temannya, memberikan toleransi pada anaknya. Nah, tapi di sini saya dapat ternyata itu bukan hal yang positif juga, memberikan ketergantungan kepada anak. Jadi mungkin untuk berikutnya ke depannya saya mendapatkan sesuatu yang baru di sini, saya akan mencoba untuk melakukan restitusi itu tadi. Dengan itu semoga ke depannya kita bisa menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Maisur dan Bu Ani. Di sini kita lihat jadi posisi tersebut perilaku kontrol negatif. Ini adalah guru sebagai penghukum dan Pak bagi murid ini dia akan mengulangi kesalahan berulang kali. Posisi penghukum Ibu, perilaku menjadi agresif dia. Sekali kita tegur, kita hukum, nanti lebih lagi beraninya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid dikatakan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan membuat merasa bersalah, ini dampaknya bagi guru adalah rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kaitannya dengan dunia murid yang meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian posisi teman, dampaknya bagi murid adalah murid tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan.
Kemudian posisi pemantau ini menitikberatkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan terbaik adalah posisi manajer. Dampaknya murid bisa mengevaluasi diri sendiri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu yang diharapkan posisi manajer dalam teorinya. Dan kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Di antara 5 posisi tersebut, sebaiknya seorang guru adalah sebagai manajer. Itu di hasil akhirnya adalah sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ada sedikit. Jika kata-kata ini muncul, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa yang Bapak Ibu? Iya, betul Bu. Membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah. Posisi betul apakah aku? Kata-katanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Buat Elis, posisi apa nih kita kira Bu? Kamu tidak pernah benar. Sebagai penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau atau manajer ini posisi kontrolnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Bu Mimi, posisi apa Bu Mimi? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah Bu Mimi. Kontrol merasa bersalah. Jadi membuat aku merasa bersalah dengan kata-kata yang kita sampaikan. Kamu tidak pernah melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merasa bersalah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, posisi kontrol apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Restitusi apa? Posisi manajer. Jadi anak itu dibuat pemicu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dibantu. Dan ayolah lakukan dari bapak atau ibu ya. Siapa ini bapakku? Posisi sebagai teman. Yang posisi selanjutnya, kata-katanya, kamu tidak akan mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrol sebagai penghukum. Posisinya Bu? Posisi penghukum atau pemantau ini? Kalau penghukum itu langsung hukum aja. Kalau pemantau nanti ada pertimbangan, ada konsekuensi. Di sini letak posisi pemantau. Ya, begitu selanjutnya adalah keyakinan kelas yang bagi dari psikologi positif. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, keyakinan itu sifatnya abstrak. Kalau ya keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu positif Bapak Ibu. Tidak boleh kata tidak dia. Keyakinan itu sebagai positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, mudah diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut memberi kontribusi dalam membuat keyakinan kelas, kemudian akan bersedia untuk meninjau kembali sewaktu-waktu jika ada perubahan dari keyakinan kelas. Ini proses membangun keyakinan kelas saya. Dan kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya.
dengan karakter yang lebih kuat menurut Pak dosen. Tahapan dalam segi tersebut pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Ini membuat kesalahan biasa, manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan semua masalah yang kita lalui. Dan Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa salah, tapi yang untuk menyelesaikannya. Dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri sendiri serta menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa memvalidasi setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, bukan ada 5 detik, ini adalah memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon hukum jadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Contohnya adalah apabila kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu dilakukannya, ini adalah validasi. Kamu patut bangga dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap positif yang baru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan inilah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara linguistik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya? Ini keyakinan kelas. Nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Seorang guru yang baik ya, di sini harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang seperti kita bahas tadi. Untuk Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar budaya profesional yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagai apa? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya teringat sebuah kata dari seorang ulama ya, ulama Indonesia. Kata-katanya seperti kamu ya, ketika kamu menjadi guru, kamu jangan ya. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nggak ada sedikit. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan kita semuanya. Atas kekurangannya Bapak Ibu, atas penyampaian saya. Dan gangguan semangat guru penggerak adalah slogan guru penggerak adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.
apa ya kata tadi bagus seperti ini ya. Gurunya juga. Jadi guru itu menjadi model. Dia anak itu bagaimana gurunya itu memotivasi dia. Maka jangan sekali-kali kita lalai. Itu. Apapun yang dilakukan gurunya, dia tengok itu. Jadi kalau kita perubahan sikap anak itu juga nampak dari cara gurunya. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi di mana kita berdiri di hadapan anak, kita harus kita pegang. Harus kita pegang. Jadi ketika anak misalnya kenaikan kelas terjadi perubahan, itu salah satu faktor juga adalah guru. Itu sebabnya. Itu juga itu bukti. Nah, kemudian lagi dari di rumah. Kenapa anak itu seperti ini? Ketika kelas kita apakan ya, itu faktor di rumah itu faktor yang sangat membentuk karakter anak. Nah, kalau dia perubahan, itu yang menjadi model itu gurunya. Maka kita harus juga semangat, harus juga siap untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Kalau tambahannya dikit memang berat. Kita ini generasi yang dididik dengan yang 4 tadi, yang 1, 2, 3 dan 4 itu ya. Dari orang tua saya dan dari guru-guru kita seperti itu ya. Dihukum, diberi rasa bersalah.